setelah ini ada coffee break lagi. Ya. Tadi mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang mungkin dalam pelayanan lunch mungkin ada yang tidak maksimal mendapatkan lauk, kami mohon maaf ya. Ya. Oke, saat ini kita ada di panel discussion, tapi mungkin untuk biar kita nggak ngap ya bicaranya, mohon izin ya kami membuka masker teman-teman. Oke, nah lebih lega. Lebih lega. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya Desi atau Miss Desi, biasa dipanggil. Saya dari Kinderfield Highfield Health Office yang pada kesempatan kali ini saya akan membantu memoderatori panel discussion kali ini. Ya, sudah hadir nih bersama kita leaders yang hebat ya dari Centers Kinderfield Highfield dan juga ada satu rekan saya dari Head Office. Ya, seperti tema kita ya, tema kita hari ini tema Teacher Convention 2023 yaitu apa? Udah ada tuh di situ ya, Recover, Reconnect, Reform. Nah, mungkin dari tadi pagi ya sudah di sounding apa sih itu recover, reconnect dan reform ya. Dan sebenarnya melalui aktivitas Teacher Convention kali ini adalah sebenarnya cita-cita kami untuk membangun satu learning community ya, dari terutama apalagi kalau kita lihat teachers Kinderfield Highfield itu sudah cukup banyak ya, 500 plus tadi katanya. Sebenarnya kalau dihitung sudah hampir 600 ya, udah more than 550 ya. Dan kami senang sekali dan kami bangga punya teacher yang hebat-hebat dan tentunya kehebatan daripada teacher-teacher Kinderfield Highfield itu harus ya sebagai komunitas, satu keluarga besar, alangkah baiknya kita saling share, saling belajar, ya saling membangun satu sama lain. Untuk itulah makanya ini merupakan inisiasi awal ide kenapa kita adakan Teacher Convention yang pertama ini. Tepuk tangan. Oke. Nah, kita langsung ya ke para panelis yang Pak, Ibu tidak tegang kan ya? Oh, sedikit katanya, sedikit tegang. Baik, mungkin saya perkenalkan dulu ya masing-masing panelis kita. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh MC. Kita ada Miss EN, ya dari beliau adalah Principal dari Preschool and Kindergarten BSD. Ya, Miss EN ini juga sudah cukup lama ya, sudah lama sekali bahkan ya di Kinderfield ya. Ya, sudah tahun keberapa Miss? Sudah tahun ke-23. Seperti tahun ini ya, 2023 ya. Sudah tahun ke-23 dan beliau juga merupakan salah satu prinsipal yang berprestasi ya. Beliau pernah menjadi prinsipal kepala sekolah terbaik di Tangerang Selatan. Wah, ya, ini Miss EN. Nah, semoga Miss EN juga bisa share kepada kita praktik-praktik baik di sekolah di Kinderfield BSD. Dan lalu ada Miss Vivi Lee. Hi Miss. Hi Miss. Hi teachers. All the way from Pontianak ya. Itu jauh loh Pontianak ya, Miss ya. Ya Miss jauh. Ya all the way from Pontianak datang ke Jakarta untuk berbagi dengan kita. Miss Vivi juga salah satu leaders yang menjadi panutan kita semua ya. Karena beliau sangat konsisten. Sampai sekarang Kinderfield Pontianak itu berkembang sangat pesat dan kami sangat bangga sekali. Ada Miss Vivi di management dan beliau juga di operation ya menjadi principal. Ya. And then we have Mr. Janu. Hai Mr. Janu. Halo. Mr. Janu adalah executive principal, mungkin warganya cukup banyak nih di sini ya. Dari Kinderfield Highfield Duren Sawit.
Ya, beliau juga sudah cukup lama di Kinderfield Highfield, jadi sudah tadi bahkan ya kalau Miss Yusti cerita tadi kata Presto Vita itu diinisiasi, diterjemahkan oleh Mr. Janu ya ke bahasa Latin untuk logo kita. Ya ini dia Mr. Janu yang tadi Miss Yusti sebut. Beliau juga aktif saat ini aktif di Persatuan Sekolah SPK Indonesia. Ya, beliau aktif menjadi pengurus di sana dan tentunya kita juga bisa saling berbagi ya dengan sekolah-sekolah lain dan learning community itu sudah terjalin. Itu juga yang kemudian menjadi ide gitu bagaimana kita sendiri dengan learning community kita yang dengan komunitas kita yang besar ini kita bangun learning community di Kinderfield Highfield pada khususnya. Dan yang terakhir ada Mr. Leo. Beliau adalah pasti sebagian besar sudah tahu ya, beliau adalah Chief of Program Development Department di Kinderfield Highfield Head Office. Aduh saya sampai ribet ya ngomongnya, pada kantor saya sendiri. Oke, beliau mengepalai untuk program department dan juga training and development. Baik, tanpa berlama-lama nih, ya udah cukup perkenalannya ya, cukup panjang. Sebelum kita melakukan teacher convention ini kita melakukan quick survey. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan email ya untuk mengisi quick survey tentang apa sih yang kira-kira teman-teman rasakan pada saat pandemi kemarin ya. Ini kita bukan fokus mau bicara tentang pandemi karena itu sudah kita anggap oke, kita harus move on dari itu dan kita sudah bertemu secara langsung saat ini. Nah mungkin pertama nih saya akan ke Mr. Leo ya. Kira-kira bagaimana nih hasil dari survei yang dilakukan sebelum acara ini, Mister? Ya, thank you, Miss Desi. Ya, mungkin Miss dan Mister yang hadir di sini terima ya surveinya. Kita nggak tanya banyak-banyak, kita tanya 3 hal aja. Ya, nah pertanyaan pertama tuh kita tanya kemarin tuh waktu pandemi tuh sesusah apa sih hidupnya Miss dan Mister sekalian? Dari skala 1 sampai 5. 1 tuh gampang, 5 tuh sangat sulit. Yang mengejutkan ada 1% yang jawab sangat mudah. Dan sebetulnya 1% ini pembulatan, sebetulnya tuh 0, cuma 1 orang yang jawab. Kalau 1 orang itu ada di sini, boleh saya kasih jempol. Ada hadiah mungkin ya untuk 1 orang itu ya. Ayo siapa? Itu luar biasa berarti. Tapi majority sebetulnya di angka 3 dan 4 ya. Dan 4 paling banyak, jadi sebetulnya cukup sulit. Dan semuanya survive. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Pertanyaan kedua, susah hidupnya. Apa sih yang paling sulit? Kita kasih pilihan tuh. Kita minta pilih 3 dari daftar yang ada. Yang paling tinggi itu menghadapi learning loss. Saya yakin nih jawabannya sampai 52%. Berarti setiap 2 orang yang ngisi, 1 orang paling tidak memilih learning loss ini nih. Nah learning loss ini saya yakin masih terasa jejaknya saat ini nih di keseharian Miss dan Mister sekalian ya. Anak-anak generasinya kok beda banget ya sama dulu ya. Nah sisanya tuh mirip itu. Dari switching from classroom to home learning, adjusting, sebentar saya manuver dulu kepalanya. Menghadapi dengan ketidakpastian dan yang terakhir tambahan kerjaannya tambah banyak. Ini 3 sebetulnya mirip nih karena nggak pasti karena corona ini semuanya jadi nggak pasti, kerjaan tambah banyak, harus switching hal baru. Ya ini top 4 hasil survei kemarin nih. Gitu. Tapi lagi-lagi semuanya survive. Ada hadir di sini sekarang senyum-senyum sendiri di balik maskernya mungkin ya. Oke. Terus pertanyaan terakhir, gimana cara survive-nya sih? Gitu. Apa support yang didapatkan? Paling besar jawabannya
adaptability. Banyak sekali yang jawab, ya saya harus berubah, saya harus belajar, saya kursus. Ada yang beli gadget, entah beli gadget karena butuh atau saatnya aja mau beli gadget ya. Oke, banyak yang jawab self upgrade nih, harus self upgrade. Ada yang bilang saya tetap harus hidup, keluarga, dapur harus ngebul, kira-kira kayak gitu ya. Mau jadi survival instinct tuh. Ada satu yang bilang saya physical therapy karena leher sakit. Satu orang. Cara survive-nya, iya Oke, ya jadi tapi poinnya semua kayaknya semua survive karena semuanya berhasil beradaptasi. Semuanya fleksibel menghadapi perubahan itu. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk semuanya ya. Ya paling saya bisa share itu ya. Miss Desi mengenai survei yang kita lakukan tuh. Oke, nah tadi kalau coba bisa kembali ke slide sebelumnya Miss Vera. Setelah ini yang nomor 2. Nah ini nih ya, apa sih yang paling challenging mungkin ya, yang dirasakan selama pandemi gitu. Ada di situ paling tinggi memang dealing with learning loss. Nah ini mungkin hasil survei ini juga mungkin bisa bias karena kan kita memang sudah bertemu dengan siswa-siswa kita ya. Dan disitulah kita merasakan ternyata ya hasil pandemi ini memang nih terasa nih ketika bertemu face to face ini cukup terasa. Lalu ada tadi switching from classroom to home learning karena sesuatu yang sangat mendadak. Lalu ada how to adjust sudden changes gitu ya. Nah dari hal-hal yang memang dirasakan oleh teacher-teacher ini nih, Miss dan Mister, kira-kira kalau dari center Miss dan Mister sendiri bisa relate nggak dengan hasil survei ini gitu, dengan responden yang menjawab ini gitu bahwa mereka deal with learning loss, lalu mereka juga sulit gitu ketika harus switch from classroom to home learning. Lalu bagaimana mereka harus adjust to sudden changes gitu. Mungkin kita bisa kira-kira apa sih kesulitan yang memang dirasakan dan apa yang dilakukan gitu oleh sekolah saat itu gitu ya. Mungkin bisa mulai dari Miss EN. Silakan Miss. Oke, terima kasih Miss Desi. Ya, melihat hasil survei tadi, mostly memang itulah yang kami rasakan di center ya Miss Desi. Bahwa pandemi COVID-19 yang mengubah pembelajaran yang tadinya anak-anak bisa belajar di kelas dengan tatap muka, kemudian berubah menjadi online learning, itu cukup berat awalnya buat kami gitu. Bahkan di awal itu orang tua itu kurang percaya gitu. Apakah pembelajaran online ini bisa dilakukan untuk anak-anak preschool dan kindergarten? Nah namun kekurang percayaan orang tua itu justru menjadi motivasi dan tantangan bagi kami. Bagaimana kami bisa mengemas dan meng-create pembelajaran yang menarik, yang interaktif untuk anak-anak walaupun dilakukan secara online. Mungkin itu yang bisa saya share Miss Desi. Oke, berarti ini sebenarnya harus berpikir cepat ya. Dan kadang-kadang memang manusia ketika diperhadapkan pada satu tekanan ya either dia mungkin tidak bisa melakukan apa-apa atau dia memang punya ideas yang bisa break through the situation. Nah tadi itu mungkin yang ideas yang bisa break through the situation. At the end, oke? Iya, Oke. betul. Nah bagaimana dengan Pontianak Miss Vivi? Situasinya yang tersulit apa dan apa yang dilakukan gitu? Untuk Pontianak, I would say it was pretty much the same as what happened here. We were, I think all of us were quite surprised by the sudden change and the uncertainty in the futures at that point. So we had to deal with these issues such as learning loss, switching from offline class to online class, and then parents adjusting to sudden change, and then teachers were really burned out. But I would say that to us at that point, there was something else above of all this, was that the biggest question at that point that we were afraid of was that, were we able
to live up to the expectation that during that time when people were really, really stressful, they couldn't deal with the uncertainties, but yet they have such a huge expectation. Everything has to be perfect. And the worst was everything was publicized because everything was on the Instagram, and I think you guys deal with that too. Parents complained because they were very stressed. So what they did was they put everything online, and so that was one of the things that being a teacher we were afraid of, and school were afraid of. So on top of all these uncertainties, on top of the problem that we were dealing with, we had to deal with, split our time between calming parents, dealing with stressful parents, but yet we have to stay on top of the game and prepare the thing for our children tomorrow. So what we were most afraid was that time. Were we able to kind of put everything together nicely with the very limited time that we had? But at the end of the day, we were able to push through it. So it was all good. So yeah, we were all, Wow. we got it well. Wow, oke. We got it done. Oke, alright. Nah, sekarang boleh di-share mungkin dari Duren Sawit. Oke, tadi kalau Miss EN, oke. Ada hal-hal yang memang dilakukan. Nah, dari segi mungkin kalau kita lihat ya, pandemi itu memang menghantam cukup keras ya untuk tidak hanya untuk siswa, untuk orang tua, untuk sekolah gitu ya, untuk bahkan di seluruh bagian dunia ini kita terasa ya challenging, bahkan sulit ya. Nah, kalau tadi mungkin ada yang mau Miss Vivi share juga in terms of gitu ya, apa sih, ya nanti saya ke Mr. Janu. In terms of tadi kan Miss Vivi bilang oke, kita harus melakukan sesuatu. Nah, kira-kira bagaimana gitu, maksudnya apa yang mungkin ada langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut gitu. Bagaimana dengan guru-guru yang mungkin mereka semua kan juga, kita pada saat itu ya kita semua bisa kita katakan kita panik gitu ya. Tidak dalam situasi yang baik-baik saja gitu. Itu apa yang dilakukan? Mungkin secara bisa dijelaskan, dielaborate lagi. So to us, at that point, the pandemic hit us. I believe it was at the end of term 3, coming into term 4, 2019-2020. So during the period of the break time, students' term break, what we did was we immediately set up our online platform. I believe head office came up with this idea of Google Classroom and use the Google platform. So during that time, the whole week, we spent time together every single day. We immediately set up Google Classroom for every single class from preschool, kindergarten, all the way to primary school. We train our teachers. We help each other to get it done. We created a certain template for the message that has to be delivered to parents. So everything was structured, standardized, and we sat down together. We discussed about the thing that would, became our obstacle at that time. So we were preparing ourselves. So we were worried about parents complain about each of us posed out a very challenging question, such as, can kindergarten or preschool students be able to, follow the lesson through online? Because when it comes to online class, you lose you lose that energy that you pass on to our students in the class. You see, when you teach in the class, offline class, you talk to your students, right? And then you come close to them, you understand them. They see your emotion, they see the way you speak, the tone of your voice. They can feel that care and passion from you. But how about online class? We really can't transfer the energy to them, So it was very hard, and we train ourselves. So some of us, we act as students, and some of us, we act as teachers. We try to stimulate the class before we start our term 4 at that point. So we set up a structure, we set up standardized system, and at that point we knew that we had to come out strong and deliver to the parents that,
this is not a choice. You know, education has to continue. We have to do something, and we have to work together in order for us to pass on knowledge to students. So at that point, of course, we were dealing with a lot of parents, a lot of inhibition, a lot of doubts. But at the end of the term 1, we were able to prove ourselves, and we gave a very clear choice to our parents. Listen, this is the way that we're going to do it. This is our system. You make a choice to continue, or you can choose to take time off. And of course, at that point, there were a lot of parents who decided to take some time off. But then they realized during that time off, the kids didn't do anything. They couldn't learn anything. They lost their learning even much more, and they came back to school. So I think through a good structure and a good standardized system that we were able to give, to kind of give back the confidence to, you know, to our team and to our parents too, that, you know, listen to me, we can do it and we can get it done. And yeah, at the end of the day, we got it done. Ada positive energy Yes. yang disampaikan. Jadi ketika sekolah yakin Thank you. dan tahu apa yang harus dilakukan, itu kemudian energi itu tertransfer ke orang tua, ke guru juga, ke komunitas sekolah ya, itu mungkin ya. Oke, nah bagaimana dengan Mr. Janu nih? Maksudnya tantangan, mungkin bisa di-highlight tantangannya apa sih yang terberat ya, dan apa yang dilakukan saat itu ya? Iya, tadi dari PSKG udah jelas ya, kita bingung apakah anak ini bisa duduk atau enggak diam di depan laptop. Kemudian ya di Duren Sawit beruntungnya kita punya dari KIDI sampai dengan SMA. Yang tadinya kita pikir ya kalau untuk SMP, SMA atau mungkin upper primary aman-aman aja lah ya untuk online dan lain sebagainya. Ternyata another problem comes as well. Yang di atas-atas ini lebih tricky. Mereka bisa menggunakan 1001 alasan untuk tidak submit assignment, untuk tidak hadir dalam Gmeet, sedangkan we don't have any power to do anything about that. Ini memang imperfect time lah di saat itu. Ya itu mungkin gambarannya ya, di primary sendiri menurut saya ini salah satu yang cukup kompleks karena antara lower dengan upper ini cukup berbeda permasalahan yang ada. Kalau yang lower mungkin a bit similar to the preschool kindergarten, yang upper a bit similar to the Highfield, tapi penanganannya sendiri pun beda. So dalam menangani hal ini nggak bisa ada satu formula yang bisa apa ya, mempatch semua kekurangan yang kita hadapi saat ini. Jadi memang waktu itu satu persatu kita lihat yang ini harus bagaimana, yang ini harus bagaimana. Nggak bisa ada dalam tanda kutipnya keseragaman di sini. Memang tindakan yang dilalui itu harus satu persatu. Ya ketika di anak TK, syukur-syukur kalau anaknya bisa muncul gitu ya. Kadang anaknya hilang ternyata lagi geletak di lantai gitu ya. Kalau di anak primary anaknya bisa mau, parentsnya yang komplain anak saya pakai kacamata. Kalau di secondary boro-boro nyampe ke parentsnya, sampai ke anaknya sudah diblok misalnya. Nggak bisa ya nggak bisa. Saya nggak bisa, internetnya mati lampu dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita bicara di awal-awal pandemi itu ya itu yang kita hadapi, Miss Desi. Oke, nah kita kalau bicara pandemi, masalah dan masalah ya. Memang itu tantangannya ya, jadi challenge-nya itu cukup besar. Namun, nah sekarang kita udah ada di tahap ini nih, kita sudah bisa bertemu langsung, sudah bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, langsung dengan siswa. Tentunya ada banyak hal sebenarnya yang kita pelajari ya, dari kita tarik gitu, ada silver liningnya lah gitu ya, dari semua yang terjadi selama pandemi. Nah kalau misalnya bisa ditanyakan gitu ke masing-masing Miss dan Mister, kira-kira kalau ada misalnya ini ada yang bisa diambil hikmahnya gitu ya, atau blessing in disguise. Bukan untung sih ya, pandemi nggak untung ya. Cuma pandemi ini mengajarkan kita ternyata kita bisa melakukan ini loh, atau ternyata
oh ada hal-hal yang sampai saat ini kita masih teruskan lakukan dan itu kita baru pelajari saat pandemi gitu ya. Mungkin bisa di-share mungkin dari Mr. Leo dulu nih. Kira-kira kalau dari ya HO memberikan support, tapi HO juga pasti belajar dari center-center apa sih blessing in disguise ya dari semua proses selama pandemi ini. Baik, ya waktu mau pandemi tuh kalau boleh cerita dikit, waktu musim huru-hara tuh ya, wah sekolah akan ditutup nih kayaknya bakal ditutup nih. Tapi waktu itu mungkin Mister inget ya, ada yang ngomong gak mungkin lah sekolah ditutup di Indonesia, di luar negeri udah heboh tuh. Dan waktu itu kita meeting darurat tuh di head office tuh. Katakanlah di suatu kedai kopi berinisial SB dekat Tebet sana. Dekat kantor ya. Nah di sana saya masih parno karena yang senyum-senyum meeting sama saya tuh waktu itu tuh ya. Nah saya masih bilang, ini bisa kejadian loh, tapi kita harus gimana ya. Dan waktu itu pada meeting ngomongin saya klotak-klotik Google Classroom. Ini bisa. Google Meet-nya bisa. Oke, Google Ecosystem atau Zoom. Waktu itu Zoom lebih populer ya. Mungkin Mister ingat ya, wah Zoom lebih populer. Tapi sekarang pasti udah jatuh cinta dong sama Google Meet. Ya, oke. Nah, waktu itu mungkin di sisi kita akan cukup mudah waktu itu karena kita pikir tergantung pemerintah ketok palu, kita tinggal ikuti. Kalau harus online, kita siapkan struktur. Tugasnya berarti kita siapkan struktur nih. Tapi kita tahu ini bebannya, ini tanggung jawab, ini berhasil atau tidaknya di tangan guru nih. Kita siapin struktur, email semua, belum semua center punya email buat anak-anaknya waktu itu. Guru-gurunya ya. Lalu struktur semuanya belum mengerti nih, Google Classroom, Google Meet, Google Drive, iya. Padahal sudah pakai. Nah waktu itu sih tapi di tengah huru-hara itu wah dalam semalam nih harus siapin ini, ngajarin center, kepala sekolahnya terutama supaya bisa langsung mengajarkan guru-gurunya. Tapi ada keyakinan gitu kayaknya guru-guru kita bisa kok. Walaupun suka dulu tuh gaptek saya nggak bisa begini. Atau ngajar kelas ngapain sih pakai PowerPoint atau pakai Google Slide, jarang. Tapi sekarang kalau lihat sekarang kayaknya nggak srek ya kalau nggak bikin slide kayaknya ya, walaupun udah nggak pandemi, nggak online lagi. Nah kalau boleh share mungkin key takeaway-nya guru-guru kita tuh luar biasa loh. Kayaknya kalau kena nuklir mungkin kayak kecoa gitu ya, akan hidup gitu loh. Contohnya salah, oke. Ya maksudnya waktu kayaknya tantangan terbesar kalau saya lihat di rumah waktu anak saya online. Waduh dapat klien baru nih, biasa kliennya tuh murid kepala sekolah. Sekarang papanya, mamanya, neneknya nonton dan jadi juri. Terus lapor-lapor ya, tapi survive semuanya, malah jatuh cinta ya, abis komplain-komplain kayaknya udah jadi baik semua ya sekarang ya. Oke, ya itu sih mungkin kita koinnya guru kita, semua guru kayaknya karena memang kodrat pekerjaannya ya, pasti akan adaptasi, pasti akan survive walaupun situasinya kayak bagaimana. Mungkin itu dari saya ya. Iya, guru-guru jadi kita semua bisa survive ya. Guru-guru yang ada di garda terdepan, guru-guru survive, sekolah survive ya. Tepuk tangan ya untuk guru-guru hebat, untuk Miss dan Mister semua. Oke, nah balik lagi nih ke blessing in disguise. Mungkin kalau dalam in operation, kira-kira apa sih yang key takeaways-nya lah ya. Kalau kita datang ke seminar apa yang tadi saya dapat ya. Nah kalau dari in terms of the whole package yang kita dapat selama pandemi ini, kalau kita bisa tarik secara singkat apa sih sebenarnya blessing in disguise yang bisa ditarik atau hikmah yang bisa ditarik dari pandemi? Mungkin dari Miss En dulu. Oke, terima kasih Miss Desi. Ya, kalau ditanya hikmahnya dari pandemi, betul sekali Miss Desi bahwa pandemi ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita, bukan hanya bagaimana kita berupaya untuk memutus mata rantai penularannya, tapi juga bagaimana kita berupaya untuk anak-anak tetap belajar, kemudian bagaimana kita juga sekolah meng-create
pembelajaran yang menarik untuk anak-anak walaupun dilaksanakan secara online. Ada beberapa hal positif yang merupakan hikmah dari pandemi, diantaranya adalah berkembangnya kreativitas guru. Berkembangnya kreativitas guru, kemudian kolaborasi antara guru dan orang tua itu juga semakin erat. Kemudian kemampuan resiliensi kita juga meningkat dan yang pasti guru menjadi semakin akrab dengan teknologi. Dan hal lain lagi ketika pandemi itu karena ketika guru mengajar online itu selain anak-anak yang belajar di depan screen itu, anak-anak didampingi oleh orang tua, ada pendamping. Jadi artinya guru itu ketika mengajar itu ada yang menonton selain anak-anak. Nah itu juga memacu guru untuk menyiapkan kelasnya itu dengan maksimal, dengan baik. Nah itu adalah hal-hal positif mungkin yang masih bisa kita teruskan di saat kita kembali ke normal melakukan kelas pembelajaran tatap muka. Guru tetap menyiapkan pembelajaran dengan maksimal. Terima kasih. Oke, wow, banyak sekali hikmahnya ya. Nah, bagaimana dengan Pontianak nih? Mungkin kan ada demografinya juga agak berbeda, misalnya dengan yang di Jabodetabek, apakah atau mungkin sama gitu ya? Apa sih yang paling bisa diambil gitu dari pelajaran dari atau hal baru atau hal yang memang akan diteruskan dari pandemi kemarin gitu, Miss? Okay, thank you, Miss Desi. To add on to what Miss Ann said just now, I think I would say teachers' communication skills that because they have to handle a lot of complaints from parents and grandpa too, like you said. So yeah, after the pandemic, teachers become more aware of the language that they use, and like Miss Ann said, teamwork becomes stronger because we have to handle a lot of problems together, put a lot of hats together in order for us to achieve the desired result. And creativity, like Ms. Ann said, last but not least, I would say grit. So due to the pandemic, with a lot of more work that we had to do, so I think they have to push themselves to work harder before, during the pandemic. So now every single teachers, they put in more effort to give a more efficient learning. So I would say communication, teamwork, and hard work. That's what we get. Communication, teamwork, and hard work ya. Semua menjadi a better team member. Karena yang dibutuhkan mungkin ya kemarin itu saat pandemi berlangsung adalah united front. Dan itu sangat penting ya, kita sebagai sekolah harus bersatu nih ya, karena kita menghadapi ini bersama-sama. Nah mungkin kalau dari Mr. Janu apa nih key takeaways-nya nih dari atau hikmahnya dari pandemi kemarin? Yang paling pertama berasa sih tech adaptation ya. Jadi yang sebelumnya kita mau berjuang, waktu itu udah sempat ngeliat juga sekolah-sekolah udah ada LMS, kok kita mau masuk kok susah banget ya dari tahun 2016. Seems impossible. Tapi ternyata setelah pandemi, classroom ya sampai sekarang dipakai. Dan itu adaptasinya cepat sekali, like within less than a month ya paling waktu itu kita juga sering ngobrol. Itu bisa terpakai langsung. Jadi yang pertama buat saya ya itu ya, tech adaptation dan pasti tech advancement yang sekarang kita sangat aware lah. Oh ya ada ini loh, oh ini mempermudah dan akhirnya kan ketika kita sudah bisa melihat itu semua, kita aware bahwa beberapa tech ini akan membantu kita. Memang nggak semuanya, tapi ada beberapa yang ketika kita buka mata ini bisa bantu, oke kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset about impossibility. Jadi kalau sebelumnya something seems impossible, pandemic seems impossible ya. Mungkin buat yang ngerasa ya kayak tadi Pak Leo sempat bilang kayaknya nggak mungkin deh di Indonesia sekolahnya tutup beneran gitu. Jadi sekarang mindset kita terhadap yang namanya impossibility ini udah lebih positif, lebih terbuka. Kita bisa loh melewati impossibility itu. Jadi kata impossible ini sekarang ya udah makin jauh di belakang lagi lah. Kita udah go beyond that gitu. Yang ketiga, mungkin secara tidak sadar kita itu patut bersyukur sih, terutama parents-parents yang masih ada di sekolah, parents ya, yang anaknya masih ada sekolah tapi sudah melewati masa-masa pandemi.
Karena we have gained their trust. Mereka udah percaya, kalau enggak udah pergi pasti parentsnya lah. Kita itu udah ada satu aset besar di situ, yaitu transparency. Ya, on top of teachers creativity and better team working. Itu sih Miss Desi. Oke, nah banyak sekali ya yang ini tadi saya sudah dapat warning tentang waktu kita tidak banyak. Tapi artinya kita ketika berada di masa pandemi, kita melihat masalah, padahal seharusnya kita tidak fokus kepada masalah tersebut, but yet at the end kita bisa ambil semua pembelajaran dari pandemi yang sudah berlangsung dan kemudian kita masih tetap terus lakukan saat ini gitu ya. Artinya berhenti fokus kepada masalah, tapi fokus kepada solusi itu jauh lebih berguna gitu ya, berfaedah untuk kita ke depannya. Nah, mungkin yang terakhir nih ya, sebelum kita menutup panel discussion kita, kalau kita fokus kepada solusi, lalu fokus kepada, tentunya kita harus fokus kepada apa sih yang mau kita lakukan ke depannya, we as school gitu. Nah, ada tentunya di balik semua yang sudah terjadi 2 tahun, 3 tahun ke belakang, ada mimpi-mimpi yang harus kita fokus untuk wujudkan gitu, karena ini jalan ke depan ternyata masih panjang dan kita harus fokus kepada tujuan. Nah, kira-kira we as school dan mungkin dari HO sendiri bisa juga share kira-kira apa sih yang perlu kita fokuskan untuk kita capai ya, dan mungkin ada pesan-pesan juga untuk guru-guru atau ada yang mau disampaikan untuk guru-guru hebat di sini, bagaimana kita bisa go on, and tadi ya yang seperti sudah Miss Yusti share juga di sesi beliau, making a creative life gitu ya. Mungkin bisa dari mana dulu nih? Pak Leo mungkin ya, boleh? Oh iya, baik. Mungkin kalau saya lihat kan tagline terakhirnya reform ya. Mungkin ada yang perlu di-reform nih setelah adaptasi, biasa kan evolusi nih. Bukan evolusi kayak Pokemon atau Digimon ya, tapi evolusi berikutnya apa nih sebagai guru. Mungkin saya bisa bilang kita dari pandemi kemarin tuh kita sadar nih, kita di head office tuh kita siapinnya tuh jalur. Yang menggelinding itu guru-gurunya, ngikutin jalur itu gitu ya. Nah mungkin hari ini Miss dan Mister waktu breakout room, lihat ya, guru-guru kita keren loh, itu baru 4 perwakilan loh. Nah mungkin saya bisa bilang komunitas guru kita besar, ke depannya kita akan fokus ke guru-guru kita nih. Kita tahu, mungkin Miss dan Mister tahu, oh HO sediakan silabus lesson plan, betul. Tapi kalau guru-gurunya udah hebat gini, masa puas dengan lesson plan standar, bisa lebih bagus lagi nih ya, bisa buat yang lebih hebat lagi seperti yang tadi di breakout room kita lihat. Nah mungkin pesannya Miss dan Mister yang hadir sekarang itu bukan semua guru kita, ini yang berhasil daftar ya. Jadi saya bisa bilang yang hadir di sini hari ini dan Mister itu leader lah. Leader di antara teman-teman guru lainnya yang mungkin belum berkesempatan hadir. Mungkin saya titip pesan seperti filosofi pensil ya. Udah pernah dengar filosofi pensil? Pensil kayu ya, bukan pensil otomatik. Pensil kayu kan kalau diraut ujungnya tajam ya. Nah, Miss dan Mister sekarang yang ada di sini itu seperti ujung pensil itu tuh. Nulis keluarkan ya, tajam. Dan guru-guru teman-teman yang lain bisa ikut perubahan ini. Abis yang tajam-tajam itu ada yang agak runcing kan, yang keraut. Itu adalah teman-teman guru-gurunya yang belum, tapi sudah mau ngikut ujung pensilnya itu. Mungkin ada cuma diajak, yuk begini yuk bikin lebih nih. Mungkin cuma, aduh males tapi mau gitu. Mungkin nanti bisa ditarik tuh jadi tajam juga. Abis yang tajam itu ada yang panjang batang kayunya. Nah ini biasanya agak susah nih, keras nih. Yuk, lebih bagus yuk. Udahlah, gak usah lah. Tapi ini bukan yang paling parah. Ada yang besi itu dekat penghapusan tuh. Nah ini yang susah nih. Keras banget ini, diajak berubah gak akan bergerak. Tapi ini bukan yang paling parah. Ujungnya lagi apa? Penghapus. Ini nih, kita udah nulis
Ada yang ngapus-ngapus di belakangnya nih. Semua yang kita kerjakan mundur lagi. Nah, mungkin pesan saya Miss dan Mister yang leader-leader yang ujung pensil ini nanti pulang ke tempat masing-masing bisa membawa perubahan ke teman-teman gurunya. Amin gitu ya. Ya baik, mungkin dari Mr. Janu langsung ya berurut aja ya. Di masa pandemi kita memiliki kesempatan buat belajar banyak ya di luar. Webinar ini accessible banget. Mereka juga berpindah kan ya dari offline ke online. Sehingga banyak pengetahuan. Ada satu yang nyangkut di saya banget. Kata-kata istilahnya nanti silahkan kalau tertarik bisa dicari tahu lebih lanjut lagi. Itu adalah appreciative inquiry. Appreciative seperti in the economic terms. So it's the opposite of depreciation. Appreciation. So it's something that we are inquiring sesuatu yang bisa bertambah nilainya. Nah ini satu pandangan yang cukup life changing untuk saya pribadi setidaknya dalam menghadapi pandemi sampai di titik ini. Dan di antara teman-temannya itu ada juga yang namanya asset based thinking supaya kita lebih mantap lagi. Jadi kita jangan berpikir secara defisit, jangan berpikir secara kekurangan. Kekurangan apa adanya seperti itu. Kalau misalnya bisa kita patch, kita berpikir secara aset. Terkadang banyak sekali yang nggak berpikir aset itu apa sih? Aset itu apa? Finance? No, it's not only finance. It's go beyond that. Guru-guru yang ada di sini semua adalah aset dengan kebaikannya masing-masing. Sekolah kita dengan lokasinya itu adalah aset. Community di samping sekolah kita itu adalah aset. Hubungan kita dengan orang tua itu adalah aset, semua itu aset. Jadi jangan kita terlalu banyak mikirin defisitnya. We are not going anywhere. Pikirkan tentang asetnya. Bagaimana kita kelola aset ini untuk ujungnya apresiatif dalam artian apa? Ke visi sekolah, ke visi pendidikan kita. Bagaimana kita kelolanya? Jadi bukan hanya sekedar positive thinking ya, positive thinking itu mungkin jalan awalnya kita lihat secara positif. Masalah nggak akan ada habisnya, tapi fokus pada tujuan. Jangan fokus 100% pada permasalahan. Ketika kita mau jalan ke tujuannya, kita melewati suatu permasalahan, pastinya permasalahan ini ya harus di-overcome. But this is not the final point, ini bukan yang terakhir. Terakhirnya itu ada di ujung sana yaitu visi kita. Jadi kalau saya bisa berpesan mengajak teman-teman, ayo kita berpikir secara asset based. Dan yang terakhir ada satu yang disebut teori kontrol, mungkin banyak dari kita juga udah tahu. Bahwa kita bisa mengontrol apa yang kita kontrol. Jangan terjebak dalam ilusi sesuatu yang lain bisa kita kontrol, padahal tidak. Contohnya saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mempengaruhi, saya bisa mengajak, saya tidak bisa mengontrol. Ini yang terkadang orang kelupaan. Nah, 3 hal itu utamanya appreciative inquiry, mudah-mudahan kita lebih fokus lagi, lebih satu visi lagi, jalannya juga bersama-sama, nggak ada yang ketarik-tarik, kita jalan ke satu tujuan. Itu sih, thank you Miss. Oke, appreciative inquiry, good. Thank you Mr. Janu. Silakan Miss Vivi, mungkin singkat saja karena saya sudah dikasih lagi tuh waktu 5. Baik Miss Dina, terima kasih atas 5, remindernya. 4, 3, 1 selesai, saya nggak usah. Gimana ya? Message to teachers. I think most of the kids that we deal with, our students, they are digital natives nowadays. And I do notice that with the development of technology and the uncertainty in the world, we, being a teachers, I think we need to prepare our students. We cannot predict the future, but how do we prepare them is to instill in them good morality, character, so that they are ready to face the futures. Make our school a respected institution. Give your student the pedestal to the future and give them an elevated mindset so that when they grow up, they are ready to face the world, whatever it might bring. So instill in them a good character so that they can carry themselves wherever they go, wherever they are. Thank you. Thank you Miss Vivi. Betul.
bagaimana di tengah dunia digital saat ini, bagaimana Humanize them. betul, bagaimana kita menjadi human gitu ya. Jangan lupakan itu, bahwa bagaimana kita menjadi human. Thank you, very well thought Miss Vivi. Ya silakan Miss EN. Oke, terima kasih Miss Desi. Oke, mengenai pertanyaan apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh sekolah, mungkin tadi oleh Mr. Leo, Mr. Janu, dan Miss Vivi sudah banyak dibahas. Mungkin saya akan lanjut ke pesan untuk teachers mungkin Miss Desi. Oke, mungkin untuk pesan untuk teman-teman teacher semua, tetaplah bangga menjadi guru, tetaplah mengajar dengan hati karena posisi guru itu ya, karena posisi guru itu sangat sulit untuk tergantikan. Mungkin teman-teman bisa lihat kemarin waktu pandemi bahwa ketika orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah, mereka kesulitan untuk bisa berfungsi seperti guru. Ternyata daya tahan orang tua, daya juang orang tua, ketelatenan orang tua itu tidak seperti guru. Jadi ketika belajar di rumah banyaknya jadi berantem sama anaknya. Nah artinya oke, jadi untuk teman-teman semua tetap bangga menjadi guru. Kemudian kesulitan-kesulitan dan tantangan yang kita hadapi ketika pandemi kemarin kita telah berhasil melewatinya dengan baik. Jadi kedepannya kita juga yakin akan semakin tangguh menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan di masa depan. Terima kasih. Wow, ditutup dengan sangat baik sekali ya oleh Miss EN itu, bola lambung. Ya, kalau boleh saya simpulkan ya, tadi ada artinya kita sudah melewati, semoga ya sudah melewati masa pandemi ini. Kita sudah, artinya kita move on now ya. Kita maju dan kita tidak lagi melihat ke belakang, tapi apa yang bisa kita ambil dari hal-hal pembelajaran yang ada di belakang, kita ambil yang baik, praktik-praktik baiknya kita tetap lakukan hingga saat ini. Dan kita fokus sekarang pada tujuan kita ke depan. To reform itu ya, bagaimana kita sebagai institusi sekolah dengan mungkin tantangan-tantangan yang ada, learning loss dan lain-lain. Kita tadi coba ada 4 tadi ya, pesannya ya, filosofi pensil tadi ya, bagaimana kita menginspire others dan menginspirasi diri sendiri ya untuk terus belajar menorehkan sesuatu yang baik sebagai guru. Dan tadi dari Mr. Janu ada appreciative inquiry, fokus kepada apa yang kita miliki. Artinya sekolah kita pastinya berbeda-beda, punya fasilitas berbeda-beda, punya hal yang berbeda-beda yang ditawarkan mungkin ya kepada siswa. Tapi apa yang perlu kita fokuskan adalah apa yang memang kita miliki. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Ya, guru apapun situasi sekolah, situasi mungkin demografi orang tua, siswa berbeda-beda, tapi kita yakin kita punya aset tadi. Jadi fokus kepada sesuatu yang positif yang bisa kita bangun di sekolah kita. Dan dari Miss Vivi tadi adalah humanize. Ya, jadi di tengah semua era digital ini bagaimana kita menjadi the real human ya, bahwa tadi karakter, moral, dan itu semua yang perlu kita tanamkan kepada komunitas kita. Tidak hanya kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua ya semuanya. Dan dari Miss EN tadi juga tetap bangga ya jadi guru. Bangga gak kita jadi guru? Bangga, saya bangga. Meskipun saya bukan guru lagi. Ya. Nah dan tetap menjadi guru yang inspirational. Thank you sekali. Kita beri tepuk tangan untuk panelis-panelis kita. Terima kasih sekali Mr. Leo, Mr. Janu, Miss Vivi, dan Miss EN. Apakah kita punya waktu untuk tanya jawab? Tidak punya. Baik, MC dengan tegas sudah mengatakan tidak. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan, kita berikan tepuk tangan untuk panelis. Dan saya menutup sesi panel discussion kali ini. Terima kasih.